Dulu saya bekerja di pemetaan. Jadi pemetaan, kemudian kita bisa melakukan pemantauan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Saya masuk ke PDAM lah, baru kemudian saya melepas status kepegawaian saya yang sebenarnya bagi keluarga juga cukup berat. Mas Saiful, tadi yang menarik bahwa ketika dari TNC lalu menjadi direktur. Nah, yang saya masih penasaran nih Mas, karena saya kan sudah keluar dari Berau ya tahun 2016. Apa yang atau apa ya yang mendorong Mas Saiful itu ingin melepas pegawai negeri, lalu kemudian benar-benar ingin mengabdi di Berau, lalu menjadi direktur. Kira-kira itu melamar atau dilamar sih Mas? Mungkin ada sedikit cerita latar belakang, apakah karena apa gitu ya? Ya, sebenarnya ketika itu kalau boleh flashback ya tahun 2018, waktu itu sebenarnya saya belum ada niat sama sekali untuk masuk ke PDAM. Nah, cuman karena ada sesuatu terjadi waktu itu dan kemudian direktur yang lama digantikan dengan PG direktur waktu itu ya dari jabatan kosong. Saya kemudian terpikir ini juga menjadi jalan hidup saya dan kemudian saya berbisnis. Dan memang menarik juga bagi saya untuk mencoba lingkungan baru dan saya termasuk yang suka tantangan sebenarnya. Keluar dari zona nyaman, jadi PNS sekian belas tahun, hampir 20 tahun saya, dan ini merupakan tantangan sebenarnya saya. Dan tantangan ini memang ada risiko tentu yang kita bisa, yang harus kita. Tapi ketika risiko itu bisa kita kelola, bisa jadi tantangan ini akan mengantarkan kita pada lompatan-lompatan yang luar biasa lagi. Jadi saya suka sekali ke sesuatu yang sifatnya lompatan. Banyak orang bekerja kadang-kadang misalnya satu pekerjaan dikerjakan misalnya 10 hari. Kalau kita bisa kerjakan itu dalam 2-3 hari, kenapa tidak? Gitu. Ya, benar. Banyak sekali berharap kepada kita untuk melakukan lompatan-lompatan supaya masyarakat kita itu bisa menikmati hidup lebih baik lagi. Jadi ada percepatan ya yang, kalau tadi menarik ya bahwa sebetulnya Mas Saiful ya bertahan di Berau. Ini maaf ya Mas ya, saya boleh tanya begini. Apakah itu karena ada dekat dengan Bupati, lalu mungkin Mas Saiful lalu tertarik ngobrol-ngobrol, atau apakah ditawarkan atau seperti apa Mas? Mungkin sedikit apakah karena mungkin memberikan ide lalu Bupati tertarik, oh ya ini bisa diterapkan di PDAM gitu. Mungkin kaitannya dengan nilai-nilainya Mas Saiful yang tadi. Ya, memang terus terang salah satu faktor yang kuat bagi saya untuk di Berau kemarin adalah karena saya terus terang merasa kasihan juga kalau seandainya saya meninggalkan seseorang yang menurut saya waktu itu ya, dan mungkin juga sampai kapanpun, beliau adalah salah satu orang yang bagi saya seorang pejabat yang luar biasa ikhlas untuk masyarakat. Mungkin ini saya duga karena background beliau lahir di kampung, dibesarkan di kampung, berjuang untuk mencapai cita-cita, sehingga itu membuat beliau menjadi seorang pribadi yang memang peduli dengan masyarakat di kampung. Yang bagi saya menjadi pilihan berat ketika saya harus waktu itu bekerja untuk Kementerian Kehutanan atau tetap di Berau mendampingi membantu beliau. Ini yang jadi pemikiran saya. Tapi ketika saya mencoba untuk meminta petunjuk kepada Allah dan saya merasa bahwa almarhum Pak Muharram ini orang yang tulus, yang ikhlas, kasihan kalau seandainya beliau tidak didampingi. Bismillah, apapun yang terjadi saya coba mudah-mudahan jadi penjariah saya untuk kita berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Karena saya merasakan ketika saya di Jakarta, saya banyak bekerja di belakang layar, banyak bekerja di belakang meja, yang rasa-rasanya signifikan dampaknya langsung kepada masyarakat. Ada kenikmatan tersendiri ketika bisa berinteraksi dan melayani masyarakat seperti itu. Secara langsung Mas ya?
Ya, saya melihat itu beberapa kali ya postingan-postingan Mas Saipul itu lagi duduk di ada seorang petugas, ini sangat inspiring ya buat saya secara pribadi. Ada seorang petugas PDAM yang sedang menggali-gali menggali tanah untuk pipa, itu sampai duduk di situ juga pakai kaosan, pakai sendalan. Saya itu kadang-kadang bingung, ini yang mana yang direktur ya. Artinya nilai-nilai itu yang maksudnya kesederhanaan, kemudian mungkin itu sangat matching dengan almarhum ya, sehingga ada satu chemistry yang luar biasa sampean melanjutkan tugas. Nah, ini bicara tentang pertama kali waktu itu kan sampean juga bilang bahwa saya sangat senang sebetulnya sesuatu yang langsung dekat dengan masyarakat, melayani mereka. Bicara tentang pelayanan publik di Berau, khususnya air tuh Mas ya. Itu waktu sampean masuk itu apa sih kondisinya seperti apa? Apakah ada sesuatu yang kayaknya perlu dilanjutkan nih dari pimpinan yang dulu gitu kan? Atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Kalau bicara tentang tadi Mas Saipul juga menggarisbawahi bahwa perlu percepatan. Apa kira-kira situasinya waktu itu, Mas? Ada warisan yang bagus yang lihat dari almarhum Pak Adif, yaitu beliau itu mencoba untuk hal-hal yang sifatnya progresif gitu ya. Ayo kita cepat maju. Setahu saya dari 2008 itu tidak ada penambahan secara signifikan pelanggan. Jadi pelanggan itu paling saja selama waktu itu gitu kan. Mungkin bisa dilihat datanya lebih detail. Mungkin ya, ketika almarhum masuk itu langsung meningkat ya. Dari 2016, 17, 18, 3 tahun itu terjadi penambahan pelanggan sekitar 5.000 pelanggan. Jadi cukup besar sekali. 5.000 pelanggan dari dari waktu itu 14.000 naik menjadi 19.000. Jumlah pelanggan ya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun kita belum nambah karena waktu itu kekhawatirannya ini kalau kita nambah jangan-jangan airnya nggak cukup. Ya, menambah pelanggan. Dan pelanggannya kan kalau nambah kan tentu akan menambah ini juga cakupan layanan kepada masyarakat. Ya, masyarakat yang tadinya. Nah, ini di zaman saya masuk Januari 2019, saya dilantik tanggal 14 Januari 2019, saya coba ajak bicara teman-teman. Ya. Ayo kita tambah. Nah, waktu itu beberapa teman-teman merasa agak berat. Ini kita nambah sambungan ini khawatir nanti pelanggan yang ada nanti nggak terlayani dengan baik. Karena akhirnya kan terbagi lagi, akhirnya nanti khawatirnya alirannya juga lambat atau macet dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sampaikan kalau kita ingin mengambil keputusan kita harus pakai data. Sekarang kita lihat datanya. Kemudian diperlihatkan datanya dan kemudian saya ambilkan data pembanding dari kota dan kabupaten yang lain. Ternyata menurut saya waktu itu saya berkeras ke teman-teman, kita masih bisa nambah jumlah pelanggan. Dan itu kita lakukan. Dan 2019 itu termasuk cukup progresif kita menambah jumlah pelanggan itu sampai 4.000 lebih pelanggannya. Jadi capaian yang dicapai oleh almarhum selama 3 tahun itu hampir sama nilainya dengan sekitar 80% dari capaian 3 tahun tadi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi menurut saya, kenapa kita harus menunggu 3 tahun kalau kita bisa lakukan itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah ini yang saya sampaikan ke teman-teman terus-menerus bahwa kalau ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan 1 hari, kenapa kita harus menunggu sampai 3 hari? Nah ini lompatan-lompatan ini yang perlu kita lakukan. 2020 sebenarnya sudah mulai kelihatan juga cepat sekali pertambahannya, tapi begitu ada COVID itu langsung mulai melambat. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kami, bagi kita semua dengan adanya COVID ini. Sedikit perkembangan kita, tapi saya tetap kejar. Minimal capaiannya sama dengan tahun 2019, kalau bisa lebih lagi. Ya, itu prestasi yang luar biasa ya, yang Mas Saipul lakukan di Berau, di tugas yang baru. Mas Saipul, kira-kira menurut Mas Saipul, ini kan ada layanan ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau selain tadi bahwa tantangannya adalah COVID, sebetulnya untuk PDAM sendiri, Mas Saipul itu kayaknya punya impian seperti apa sih?
katakanlah di Berau, itu kan ada daerah-daerah tertentu yang cukup jauh, katakanlah di Sambaliung. Apakah itu sudah semuanya, Mas ya? Ada target enggak di dalam tahun 2020 ini? Kalau target yang disampaikan oleh almarhum waktu itu, setahun yang lalu ya, beliau sampaikan, dalam 2020-2021 ini harapan kita untuk beberapa orang 100% bisa terlayani. Jadi dari 2021 akhir itu masuk 2022 awal itu harapan almarhum kita sudah terpenuhi 100% untuk wilayah perkotaan. Jadi kalau kayak Sambaliung, ya, Gunung Tabur, Lompayu, lagi itu harus. Sekarang sebenarnya udah luar biasa nih penambahan jumlah pelanggannya. Sekarang kan kita sudah 26.000 lebih pelanggan kita. Dari awal saya masuk dulu baru 19.000. Jadi sudah bertambah hampir 7.000 pelanggan, lebih dari 7.000 pelanggan yang kita capai dalam belum ada 2 tahun, baru 1,5 tahun ya. Setahun setengah ini melampaui dari 3 tahun yang kita lakukan Pak Adi. Artinya ketika kita punya 8 value tadi, 8 nilai tadi, saya yakin insya Allah kita bisa capai target-target tadi. Dan perkotaan minimal 80%. Sih mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang itu ibu kota kecamatan sudah bisa terlayani dengan baik dengan sumber-sumber air yang sustainable, kita bisa berikan pelayanan kepada masyarakat. Mas Saiful, apakah prestasi yang tadi kan kalau bicara tentang progresif, kemudian layanan-layanan yang indikator yang paling sukses kan bahwa jumlah pelanggan bertambah, mereka terlayani dengan baik. Mas Saiful juga sebagai seorang pimpinan terjun langsung ke lapangan, ya kan ya. Bahkan dalam bekerja itu menerapkan nilai-nilai yang sangat kuat. Artinya menyatu dengan masyarakat, memberikan layanan terbaik. Apakah ini kalau tidak salah kan sampean ini kan sempat tuh ada dikeluarkan di FB gitu kan, tiba-tiba mau dicalonkan menjadi bupati. Apakah prestasi ini yang membuat Mas Saiful orang jadi melirik, wah ini cocok nih jadi bupati nih? Atau gimana Mas? Boleh cerita sedikit tuh, beberapa saat yang lalu kan dicalonkan tuh. Ya, sebenarnya mungkin saya nggak tahu apa ada kaitannya atau tidak, tapi ini lebih kepada kayak mungkin kena durian runtuh saja mungkin. Artinya saya nggak ngerti apa-apa. Saya ceritakan di Facebook saya itu bahwa tanggal hari Rabu waktu itu 23 September lagi sarapan, tiba-tiba ditelepon saja, Anda siap-siap untuk maju katanya. Saya terus kaget. Ternyata itu ada diskusi sebelumnya almarhum Pak Muharram, beliau DPD PKS di Berau itu dengan DPW PKS Kalimantan Timur. Jadi rupanya itu sudah menyiapkan kaderisasi pengganti, kalau bahasa beliau itu nanti kalau saya selesai 2 periode, ini orangnya, kan nggak boleh nyalon lagi. Oh, nggak boleh. Jadi sebenarnya mau dimunculin 2024 gitu kan, ketika pemilihan langsung nanti berikutnya. Nah, sekarang disuruh menunjukkan dulu prestasi-prestasinya. Kemarin alhamdulillah. Amin. Kemudian alhamdulillah 2015 itu PDAM sempat rugi hampir 7 miliar. Kemudian pelan-pelan kita untung sampai akhirnya puncaknya tahun 2019 ketika kita bekerja keras, alhamdulillah kita dapat untung 6,5 miliar. Jadi dari rugi 7 miliar berubah menjadi untung 6,5 miliar. Dan keuntungan ini itu untuk menambah jumlah jaringan supaya lebih banyak lagi masyarakat yang menikmati itu. Jadi mungkin Pak Muharram almarhum minta saya dulu menunjukkan dulu prestasi untuk masyarakat supaya masyarakat ini betul. Dari saya ini sudah ada prestasinya. Mungkin pemikiran beliau seperti itu. Jadi saya bilang ini mungkin ya di luar dari skenario kita sebenarnya yang ada sekarang ini yang tiba-tiba nama saya muncul. Jadi memang sebetulnya Pak Muharram itu memang sudah calon pengganti sebetulnya ya, memang sudah dipersiapkan. Tapi yang saya tahu kan Mas ya, ini kan Mas Saiful kan dulu di PNS, kemudian di NGO, itu kan ada nilai-nilai tuh, tidak gabung dengan partai. Apakah memang Mas Saiful sudah bergabung secara officially dengan sebuah partai politik? Atau partainya Pak Muharram gitu? Ya, jadi sejak saya menjadi PNS,
tahun 2000 dulu sampai sekarang saya tidak punya kartu anggota partai politik apapun. Ya, betul. Saya dengan orang-orang tertentu ya sebagai manusia tentu kan kita bergaul. Ya. Nah, saya itu kan kalau ingat teman saya Pak Hamzah, saya pun dua dia tempat gaulnya katanya. Satu di perpustakaan, dua di masjid. Jadi nggak kemana-mana. Jadi itu diubah image itu. Saya ketemu Pak Muharram di masjid gitu kan. Ya hal seperti itu, dan sebenarnya saya juga bergaul tidak hanya dengan orang-orang partai tertentu saja. Saya cukup luas. Di Jakarta zamannya Pak Zulkifli Hasan itu kan orang PAN ya. Nah, juga cukup dekat, bahkan dulu saya sempat jadi sering ada diskusi lah dengan Pak Ari Tahir Parasong yang di staf khusus menteri waktu itu. Dan, banyak interaksi sama beliau, baik itu melalui diskusi-diskusi ataupun tulisan-tulisan dan sebagainya. Jadi kedekatan dengan orang-orang yang dari partai politik saya pikir alamiah saja. Saya membangun hubungan personal dengan siapapun yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat, ya saya lakukan itu. Kadang-kadang dulu karena saya dekat dengan Pak Ali, beberapa teman-teman titip CV sama saya, Pak, ini kalau mau dipromosikan, tidak bisa sembarangan. Kalau orang punya prestasi, punya kemampuan, ya kita juga secara objektif saja menyampaikannya. Jadi saya pikir kalau untuk anggota partai politik, ya saya bebas saja. Saya temenin siapapun yang kira-kira kita bisa satu visi, satu chemistry untuk membawa kebaikan ke masyarakat. Jadi sudah Mas ya, artinya sudah menetapkan pilihan politik ya, bergabung dengan suatu partai tertentu nih untuk maju ke 2024. Belum lagi, itu kan belum. Nggak ada afiliasi kemanapun. Ya itu tadi saya bilang, saya membuka komunikasi dengan partai manapun, dengan pihak manapun. Terbuka saja. Mas, saya tertarik ya ketika akhirnya untuk pengganti Pak Muharram, akhirnya partai ya memutuskan, itu ada postingan yang sangat menarik ketika Ibu Sri Juniarsi kan akhirnya ditetapkan kembali menjadi calon untuk diusung oleh para penyokong-penyokong di partai. Lalu ada postingan yang menarik yang saya catat secara pribadi, di situ Mas Saiful bilang begini, bagi saya jabatan adalah amanah dan merupakan beban. Pemimpin itu adalah menderita. Bolehkah dijelaskan itu, Mas? Apakah sebagai pemimpin benar tuh bahwa betul ini amanah, tapi ada juga kata-kata yang menarik buat saya bahwa ini menderita. Seberapa menderita sih ketika Mas Saiful menjadi seorang pemimpin? Saya melihat ya, menyaksikan sendiri bagaimana almarhum itu hampir nggak ada waktu untuk istirahat dia. Ya. Kadang-kadang saya menyaksikan, saya pulang jam 12 malam misalnya dari rumah beliau, itu masih berderet orang datang ke beliau. Yang perlu ditemui ya. Sebagian besar bawa masalah. Apakah mereka perlu dana finansial, macam-macam gitu ya, yang diperlukan oleh mereka. Jadi saya kadang-kadang kasihan melihat seorang bupati seperti Pak Muharram itu, kadang-kadang waktu istirahatnya itu adalah ketika kalau dia keluar kota, dia sempatkan tidur di mobil. Karena dia tentu sebagai manusia biasa, bukan mesin, bukan robot, dia juga perlu istirahat. Itu berat. Sebelum sholat subuh, dia sudah bangun. Dia sholat tahajud dan sebagainya, kemudian sholat subuh, barusan dia datang pulang dari masjid, sholat subuh jam 5 subuh itu, sudah ada orang datang. Terus sampai waktunya dia mau pergi ke kantor, itu sudah didatangi orang. Jadi praktik waktu istirahatnya kurang sekali, Mas ya? Jadi ketika saya WA beliau lambat dibalas, itu saya pernah awal-awal protes sama beliau, Pak, saya WA kok nggak dibalas? Kata beliau, saya itu baru mau balas WA sampean itu, sudah ada orang datang. Baru saya mau ada orang datang, nggak sempat, kata beliau. Jadi di situ saya melihat betapa luar biasa sebenarnya penderitaan seorang pemimpin ketika dia memang betul-betul memikirkan masyarakatnya. Nah ini jadi teladan juga bagi saya, sehingga kalau teman-teman lihat mungkin di Facebook saya kadang-kadang malam-malam ngeliatin bocor, terutama tahun 2019 yang saya lihat
cukup intensif itu kebocoran pipa di mana-mana dan harus cepat. Kadang-kadang saya tungguin karena supaya mendesak teman-teman di lapangan ini, kalau saya tungguin mereka ngerjain sampai tuntas. Ya. Karena kalau kita misalnya biarkan sampai besok, maka macetnya air itu bisa 2-3 hari. Karena kan air nggak langsung. Nah, ketika orang tidak sedang pakai, di situ kita sudah langsung perbaiki, maka pipa langsung terisi sehingga nggak perlu nunggu 2-3 hari. Pipa langsung. Jadi itu yang saya ngelihat betapa berat sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu, karena pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhu sebenarnya. Pemimpin kaum itu sebenarnya pelayan mereka, bukan atasan atau bos yang pelayan mereka. Jadi pemimpin itu adalah pelayan masyarakat ya Mas ya. Nah Mas Saiful, artinya begini sebetulnya ya, ada nilai-nilai yang sangat luar biasa yang akhirnya saya paham di Pak Muharram, dan juga akhirnya mungkin karena kedekatan dengan Pak Muharram ya, Mas Saiful juga bukan saya bilang ini sih, dia adalah teladan yang sempurna, sama-sama juga sebagai ustadz yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, kemudian punya nilai-nilai yang sama. Ini berandai-andai Mas, suatu saat kalau misalnya Tuhan memberikan, walaupun bahwa penderitaan seorang pemimpinan itu tadi kan sampean cerita, misalnya nih katakanlah suatu saat ya, ini cuma suatu saat, berandai-andai nih Mas. Mungkin anak saya juga kadang-kadang berpikir kan, atau anak-anak kita, saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi gubernur, saya ingin menjadi bupati. Nah, kalau Mas Saiful nih yang kira-kira ditanyain seperti itu, jika menjadi seorang bupati, katakanlah ya prestasinya sekarang banyak nih, kira-kira mau enggak Mas? Itu pertanyaan sih. Atau Tuhan meridhoi? Biasanya saya tidak langsung menjawab mau atau tidak gitu ya, karena pasti kondisinya gimana, konteksnya bagaimana. Yang saya adalah di mana saya bisa secara optimal memberikan manfaat kepada masyarakat, disitulah saya akan terjun. Jadi kalau misalnya contoh seperti sekarang gitu ya, banyak pertimbangan yang kemudian membuat saya lebih baik kayaknya ibu dulu yang maju. Karena salah satunya tugas saya di PDM juga masih cukup berat gitu kan untuk bisa dituntaskan. Nah, tapi saya mencoba untuk mengarah. Sebenarnya kalau kemarin saya ngotot juga mungkin bisa ramai juga gitu kan. Karena lebih cenderung ke ibu karena ada kedekatan secara hubungan keluargaan, tapi dari PKS minta tetap saya yang maju. Tapi saya kemudian ada masukan dari bawah dan kemudian saya komunikasi ke DPW PKS dan kemudian akhirnya mereka membuat opsi dan akhirnya memilih ibu untuk maju. Padahal ibu sebenarnya dari awal nggak mau juga. Beliau mau fokus untuk membesarkan, ada masih 3 orang anaknya yang belum menikah, yang ini ingin beliau yang yang masih belum nikah yang ingin dibesarkan di bini dulu. Nah, beliau ingin fokus kepada keluarga. Tapi kemudian lebih besar dan kemudian saya juga menyadari itu dan kemudian ayo kita bekerja bersama-sama. Dan ibu juga minta kepada saya untuk tetap support, berikan masukan, dulu sering dikasih masukan oleh saya, dan saya punya kebiasaan dulu dengan almarhum, memang ketika ada beliau menghadapi sebuah perencanaan atau ada suatu masalah, biasanya saya selalu kumpulkan data, kemudian berikan analisis, setelah itu berikan opsi. Opsi A, Pak, pilihannya ini, opsi B, konsekuensinya ini, opsi C, nanti akibatnya begini. Silahkan keputusan di tangan Bapak. Jadi saya selalu seringkali memposisikan seperti itu. Itu yang mungkin membuat Pak almarhum merasa nyaman ketika saya sering bekerja bersama beliau, dan banyak rencana-rencana dan sebagainya itu adalah hasil diskusi kami. Jadi tidak bisa juga saya mengklaim itu saya, tentu dari almarhum punya. Kemudian Jadi kalau pertanyaannya tadi mau jadi bupati atau enggak, ya tadi artinya kita akan lihat dulu bagaimana konteksnya. Tapi bagi saya yang penting adalah bagaimana kita memberikan manfaat pada masyarakat. Mas Saiful, ini sebagai seseorang ya yang sangat dekat dengan masyarakat, apalagi sekarang kan posisinya sebagai direktur PDAM Tirta Segadi Brau.
boleh nggak sedikit mungkin berikan pernyataan atau himbauan atau harapan kira-kira untuk Berau, apa yang ingin dicapai lagi, Mas? Yang kira-kira tadi lah ya, bahwa ternyata dalam kapasitas saya sebagai seorang direktur, saya ingin melakukan yang terbaik buat PDAM. Dan mungkin Berau secara, kalau tadi kan Mas Saiful juga cerita bahwa saya bisa memberikan advisor kepada pimpinan daerah dan sebagainya. Saya bisa bergaul dengan banyak orang, juga punya pengalaman-pengalaman di internasional. Bolehkah sedikit Mas, mungkin harapan-harapan terhadap Berau ke depan dan masyarakat tentunya? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya termasuk banyak berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya. Seluruh provinsi di Indonesia saya sudah sempat kunjungi, kemudian sampai ke Papua, bahkan saya sempat ke Papua New Guinea, sempat nyebrang ke Papua New Guinea itu. Kemudian saya juga sempat beberapa wilayah di negara luar saya datangi. Nah, saya merasa bahwa Allah berikan keluarbiasaan terhadap Kabupaten Berau. Bisa jadi kita sebagai masyarakat di Berau ini tidak menyadarinya. Kan kadang-kadang kita sesuatu yang biasa kita lihat sehari-hari kayaknya nggak ada yang luar biasa. Kita bisa bernapas itu kayaknya biasa sebenarnya. Kita bisa bernapas dengan normal, dengan baik itu. Jadi dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan luar biasa seperti ini, seharusnya kita wujud rasa bersyukur kita adalah bagaimana mengoptimalkan potensi ini dengan baik. Nah, itu untuk bisa mengoptimalkan ini perlu kebersamaan. Seluruh pihak di Kabupaten ini bahu-membahu dengan kebersamaannya bagaimana kita membangun Kabupaten Berau ini, mencinta dengan saling mengasihi satu dengan yang lain supaya kita bisa membangun kabupaten ini dengan baik. Dan tentu kita harus membangun ini dengan dengan cara sebaik-baiknya. Saya sebagai seorang pegawai itu profesional lah kita. Jadi profesional membangunnya tidak karena sesuatu yang misalnya kedekatan suku, kedekatan agama, kedekatan, tapi kita coba karena profesional. Nah, ini yang penting untuk menjadi kita bersama tadi seperti saya sampaikan tadi menghargai perbedaan tadi. Di sini yang seharusnya kita bisa sama-sama saling bergerak, saling membantu untuk bergerak bersama menuju satu tujuan kita tadi untuk kita bagaimana membangun kabupaten yang luar biasa ini. Jadi saya harapkan masyarakat Berau memiliki kesadaran ini untuk kemudian ayo kita bangun kabupaten kita ini. Kita bisa menjadi yang terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Mas Saiful, terima kasih banyak ya sudah berbagi banyak tentang cita-cita di Berau, kemudian impian-impian dan juga banyak nilai-nilai hidup kepada pemirsa, siapapun yang menonton channel ini. Terima kasih, bangga dengan Mas Saiful. Saya juga suka banget ya punya kesempatan bisa ngobrol lagi. Terus terang Mas, saya secara pribadi ya suka mengikuti FB-nya ini, story-nya gitu kan. Saya suka bacain dari atas sampai ke bawah dan saya jadi keren ya gitu ya. Artinya bukan saja sebagai teman, tetapi anggaplah saya ini sebagai fans ya. Dari yang juga pernah tinggal lama di Berau, sehingga saya berdoa semoga Mas Saiful jaya selalu, PDAM makin keren, Berau makin oke. Salam buat keluarga. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Saiful. Bilang dadah.